Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi, belajar lagi, mendawamkan satu amalan yang mudah-mudahan amalan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu berjamaah di hari Rabu yang kita sudah jadwalkan dan sebagainya, dengan niat kita masing-masing ingin menjadi lebih baik, berharap sama Allah menang. Pasti ya. Berharap sama Allah hidayahnya, petunjuk dari Allah dari segala sesuatu yang baik sehingga kita mampu mengikutinya, dan berharap sama Allah ditunjukkan yang buruk supaya kita mampu untuk menghindarinya. Apa doanya? Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah waral batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang hak itu hak, dan berikanlah aku kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan ya Allah arina, tunjukkanlah kepadaku ya Allah, pasti dengan hidayahnya, yang batin itu batin, dan berilah kami kekuatan ya Allah ijtinabah untuk menjauhi. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih kepada BKN, sahabat seperjuangan saya Ustaz Iwan, yang selalu setiap hari Selasa kemarin mengabarkan dan seterusnya untuk kita bisa mengaji. Insya Allah ini yang menjadi bagi beliau dan khususnya dan umumnya juga para jamaah mushola masuk. Jamaah yang dirahmati Allah, al-jannatu mustaqatun min arba'atin. Ikut ini, al-jannatu mustaqatun bi arba'atin. Surga menunjukkan 4 jenis manusia. Ini masih kemarin. Kita lanjut ada 4 kali pertemuan nih. Karena kalau sekali dibahas apa namanya Allah berkhabar gumo, maka satu saat. Kalau kemarin yang pertama apa? Talil Quran, apa? Talil Quran atau tilawatul Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, kemarin kita sudah sebutkan fadilah-fadilah yang luar biasa tentang Al-Quranul Karim. Padahal banyak banget kalau disebutin mah ada 100 kali. Tapi kemarin baru ada 12. Tapi mudah-mudahan dengan 12 ini singkat padat di 20-30 menit kemarin, mudah-mudahan ada terketuk pintu hati kita untuk selalu bisa membaca Al-Quran. Jangan kosongkan hidup tanpa Al-Quran. Jangan kosongkan hidup tanpa Al-Quran. Itu padahal kosong hidup tanpa Al-Quran ya udah buta aja. Buta aja. Maka disebutkan Al-Quran bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Salah satu sebab terbesar yang meninggalkan Al-Quran dalam hidup, merasa cukup dengan hal-hal yang fata morgana, cukup dengan itu. Lalu yang disebut dengan Al-Quran yang adalah sifatnya goib, maka dia tidak percaya aja enggak, apalagi membaca, itu parah. Ada orang kayak begitu, ada Pak. Kalau masih percaya nggak baca masih mending. Tapi ini ada yang percaya, lalu nggak mau membaca, lalu nggak mengamalkan dan seterusnya, mungkin lebih parah. Itu fadilah yang pertama, jenis manusia pertama yang kita sudah bahas kemarin tentang orang-orang yang dijamin oleh surga.
yang diidam-idamkan oleh surga, yang dirindu-rindukan oleh surga. Yang pertama talukur, yang selalu membaca dan sibukkan hidupnya dengan Al-Quran. Malah disebutkan adem orangnya ialah adem hatinya, adem rumahnya, adem semuanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua, nah ini apa yang kedua? Hifzul lisan, yang hari ini kita membahas. Apa yang kedua? Hifzul lisan. Apa itu hifzul lisan? Mampu menjaga lisan. Reza mau tanya, lisan itu yang mana? Ini atau ini ya? Tidak. Ini namanya mulut. Ini namanya mulut. Kalau bahasa Arabnya famu. Kalau lisan itu ini ya. Maka disebutkan lidah tak bertulang itu yang ini, daging yang tak bertulang itu ini. Lisan. Bukannya mulut. Jaga mulut, bukan jaga mulut. Yang betul adalah jaga lisan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kita bisa bahas minimal ada 7 pembahasan. Kita akan singkat 7 pembahasan ini. Lisan itu bukan mulut, tapi lisan itu adalah lidah. Nah, lidah inilah bisa membuat manusia mulia, bisa membuat manusia hina dari lidah. Jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah bahasa Arab, salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak daripada penjagaan lisannya. Lisan ini membuat manusia itu bisa selamat di lisan. Maka disebutkan dalam bahasa Indonesia adalah mulutmu hari mau ini. Maka bagaimana pentingnya kita menjaga lisan di sini ternyata. Cantik, ganteng, kaya, terhormat, gelar luar biasa, status sosial yang tinggi dan segala macam. Ketika tak mampu menjaga lisan, tak selamat. Di dunianya tak selamat, apalagi di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, dari lisan timbul perdamaian dan permusuhan. Ini lisan. Jadi lisan itu bisa membuat suasana damai, dan juga lisan itu juga bisa membuat suasana hancur, penuh dengan permusuhan dan seterusnya. Nah, lisan juga bisa mengajak kepada kebaikan, dan lisan pun juga bisa mengajak kepada keburukan. Nah, ini hati-hati. Jadi antara perdamaian dan kebaikan itu menjadi satu, dan juga antara keburukan dan permusuhan, cekcok dan segala macam dari lisan. Maka pantaslah Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Berkatalah yang baik-baik atau lebih baik dia. Saking pentingnya berkata yang baik, maka kalau emang nggak bisa diam. Bagaimana bisa berkata baik atau berkata buruk? Ya tergantung kebiasaan. Jadi berbicara ini memang butuh latihan ternyata. Latihan berbicara baik. Dilatih. Udahlah lingkungannya kok jelek, lingkungannya sudah membawa kepada itu, tapi kita tidak sadar untuk bisa berubah, ya ikut-ikutan akhirnya. Yang bisa misuk, aku bukan misuk, ini lingkungan, ya jangan salahin lingkungan juga, intinya yang nggak mau berubah. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau lebih baik yang tanda orang beriman kepada Allah dan yaumil akhir adalah dia mampu berkata yang baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Jadi kalimat berkata-kata ini betul
hal sangat penting dalam hidup Anda. Ketika kita mampu berkata-kata yang indah, berkata-kata yang menyejukkan dan sebagainya, maka akan timbul magnet-magnet kemuliaan. Maka jangan berharap kemuliaan dan kebaikan ketika lidah kita mampu kita jaga. Jadi kecil, nggak ada lidah ini tidak seberat sekilo beras, nggak ada ya. Kira berapa lidah kira-kira? Ada nggak satu ons? Nggak ada ini. Dan coba kalau kita berpikir, kok bisa kok lidah yang bertanggung jawab? Kalau tanpa lidah, Pak, tanpa lidah kita tidak bisa berkata-kata. Tes, lidahnya pegang, ngomong, gimana caranya? Agak bisa. Nanti di kamar mandi, tes, manggil istri, lidahnya dipegang, Pak, nggak jelas. Maka disebutnya namanya cadel. Salah satu cadel, mohon maaf, mohon izin, itu karena memang ada gangguan diri. Maka kita yang baik dikasih sama Allah lidah yang sempurna, maka berkata-katalah yang baik. Nah, jamaah dalam hati Allah berfirman di surat Qaf. Di surat Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ternyata yang dicatat oleh Raqib Atid salah satunya adalah perkataan kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Qaf ayat 18. Bukan hanya pekerjaan kita yang dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Allah berfirman sudah menang di surat Qaf ayat 18, tidak ada suatu perkataan yang dikeluarkan oleh anak Adam kecuali Raqib Atid mencatat. Derdek kita dengan perkataan itu dicatat oleh Raqib Atid. Kalau ditarik akhir ayat manusia berhubungan dengan perkataannya, iya Pak. Man kana min akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Omongan dia dicatat Pak. Barang siapa yang akhir hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Yang akhir katanya kalimat la ilaha illallah, gampang banget ya, tapi tak semudah. Yang paling kok bisa ada tuh yang mudah, ya kalau di sketron. Cuma ada di sini di film Pak, pagar mobil. Gampang. Padahal di Chicago dari dia sholat, dari dia zakat, dari dia sedekah, dari dia ikut majlis taklim. Tahu-tahu tabrak mobil ceker, terus disyuting, terus mengucapkan kalimat gampang. Ini jadi perkataan itu bukan hanya sebagai kehidupan, akhir hayat pun dilihat perkataannya apa yang terakhir. Bahkan seorang ulama, ada sebuah kajian, saya ikuti kajian itu, nilai seseorang itu di akhir kalimat hidupnya, tidak nilai akhir. Kalau sekarang kita bisa berkata-kata indah, kalau hari ini kita bisa berkata-kata manis, kalau hari ini kita bisa berkata-kata yang bisa merangkul orang, nanti di akhir hayatnya kita lihat disitulah sebenarnya dia siapa. Masya Allah, beri ya. Kita nggak ada yang tahu nih, mau kita mau wangi aja di depan orang, betul ya? Depan orang pada wangi aja pokoknya, orang sekampung tahu kita wangi aja. Tapi nggak ada yang tahu di akhir kalimatnya nanti dia mengucapkan apa dan seterusnya. Adakah yang ketika akhir hayatnya misalnya ada? Berarti di luar pengetahuan orang kehidupannya adalah misah-misah. Nah itu. Nah jemaah yang dirahmati Allah, poin selanjutnya yang akan kita bahas dalam urusan lisan. Penyakit dari lisan itu ada dua. Ini dua terbesar.
Yang pertama adalah timbulnya cacian dan makian. Ini dua penyakit besar di dalam tulisan ini. Yang pertama cacian dan makian. Cacian terhadap apa saja, makan gak enak diucapin, minum gak enak diucapin, betul? Gak boleh, apalagi larangan berpantangan ketika ada di Madinah, di Mekah. Makan, kalau kita biasanya, waduh, luar biasa makan kita di sini, Pak ya, luar biasa. Di Mekah Madinah ya ala mereka kita agak pernah ngerasain kebiasaan cacian. Enggak enak nih. Udah selamanya Allah tarik dia punya indera perasa, enggak enak dulu selama ada di Mekah dan Madinah tuh. Wah. Karena kebiasaannya mungkin waktu di Indonesia, waktu di tanah air suka menghina Mekah, makanan sampai ke Madinah Mekah ada ceritanya gitu, sampai Mekah Madinah dia hina cacian semua. Enggak enak nih, dingin banget nih. Ada larangannya, hadis Bukhari Muslim tidak boleh menghina suasana dan menghina keadaan, karena suasana dan keadaan adalah bagian daripada takdir Allah tuh. Cacian. Bahkan pada sesungguhnya ketika kita menghina kita Allah, berarti kita menghina siapa? Ngeri. Kok kamu hitam banget? Yang buat dia hitam siapa? Allah. Kamu pendek banget. Yang buat pendek itu siapa? Allah. Pada sesungguhnya ketika kita menghina ciptaan Allah, pada hakikatnya kita menghina Allah. Ini penyakit pertama yang sering kita lakukan pada sumbernya dari tulisan ini. Cacian sekali langsung. Bodoh banget. Yuk, kita balik. Nah ini secara tidak langsung, karena memang rutinitas kita begitu kebiasaan kita begitu, yang sesuai tidak sesuai dengan kita lalu kita hina. Gak semua sesuai dengan kita dong. Ya udah biarin aja. Bisa kita rubah dengan perkataan berubah pelan-pelan. Jangan sampai dihina. Nah ini bagian daripada penyakit lisan. Sampai nggak boleh mencerca Andi, nggak boleh mencerca makanan panas banget ini bantu. Masya Allah. Yang kita coba ubah yuk. Saya dan kita semuanya yang mendengar suara ini nggak boleh mencerca, mencaci maki kehidupan, makanan, minuman. Pada dasarnya makanan minuman juga bagian daripada Allah. Yang kedua apa ini? Munafik. Ayatul munafiki salah satu tiga. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah ini penyakit lisan yang sering manusia lakukan tanpa sadar. Apabila dia berkata berdusta, atau dia berjanji mengingkari, atau dia berjanji mengingkari, yang ketiga benar dipercaya berkhianat. Dari mana itu bisa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, itu makna itu ada. Sebenarnya orang munafik itu paling bawahnya daripada neraka. Karena dia berkata berdusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Ini penyakit yang ini sering secara tidak sadar, secara langsung kita melakukannya. Jemaah yang Allah setelah ada penyakitnya, tapi kita harus ada obatnya. Bagaimana secara menjaga lisan? Yang pertama, fikirkan dahulu sebelum berkata. Fikirkan dulu sebelum berkata. Kira-kira ini bagaimana? Tadi sudah jelas poin pertama, tadi sudah sebut beberapa poin di atas. Menghina keadaan, menghina kita tidak boleh. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, coba
Lain dengan halnya, nah ini lain dengan halnya kalau ngajar Pak. Nah ini kalau lain dengan ngajar beda. Bahkan ada seorang ustaz atau seorang ulama mengatakan ketika ceramah, tausiah, nasihat itu kena dan nyentil terhadap seseorang, disitulah awal daripada hidayah kalau dia sadar. Ya, bukan dihina ente, tapi ente disadarkan oleh Allah, disentil hati itu. Jangan lalu ustaznya dibenci, jangan lalu gurunya dikucilkan. Nah ini masih enak ustaz itu manggil mulu. Oh ceramah kagak nyindir, apa gunanya? Tahu nggak? Beda kalau omongan itu sebelum dipikirkan itu seperti misu naik motor nih, dibuat orang apa namanya? Ayo. Nah itu yang dipikirkan itu gitu. Tapi ketika kita mengajar, masih tahu anak dan sebagainya, jangan sampai berlandaskan takut anak itu sakit hati, takut jamaah itu sakit hati, takut ini. Kalau kita tidak mengatakan yang hak, tidak mampu mengatakan yang benar, sakit hati. Maka sekarang ada penghalusan Pak, pelacur, apa kata-kata halusnya? Kupu-kupu malam. Itu ini membahayakan ini. Kalau itu kata pelacur itu nggak boleh begitu. Ya udah, yang hak yang batil. Ya, pendek, mungil, ya. Jadi ketika kita dalam pengajaran, nasihat dan sebagainya, sampaikan yang dengan sepadan dengan apa yang dipikirkan. Ya, jangan sampai kita tidak mengedepankan perasaan sehingga yang hak tidak kita sampaikan dengan sempurna. Sudah jelas, yang nggak sholat masuk neraka disebutkan. Betul? 3 dosa besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak sholat termasuk dosa besar. Kalau kita nggak mampu menyampaikan, ya nanti dosa besar, nanti dosa hati. Nggak iya. Dosa dia sama Allah sakit-sakitnya itu kan nggak. Nah, jangan dalam hati Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan sesuatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Jadi perkataan ini penting sekali dipikirkan sebelum itu diucapkan, sebelum dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka yang jauhnya lebih jauh dari antara timur dan barat. Dari perkataan. Zaman dalam hati Allah di dalam sebuah hadis yang disebutkan, hadis Bukhari yang disebutkan tadi, berkatalah yang baik atau lebih baik dia. Maka zaman dalam hati Allah di poin terakhir saya ingin sampaikan, maka kita betul-betul harus menjaga lisan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita mampu menjaga lisan, itulah diri kita. Jadi nilai seseorang itu bukan hanya di fisiknya, tapi nilai seseorang itu ada di lisan. Sampai-sampai sebutkan apa yang keluar dari lisan itu adalah bisa lebih indah, lebih manis daripada, lebih wangi daripada parfum zaitun, parfum yang terbaik, atau buah yang terindah, buah yang termanis, dan bisa lebih hina, lebih kotor, lebih bau daripada kotoran yang keluar dari belakangnya hewan. Yang terakhir sekali ada peribahasa yang mengatakan al-kalamu nisfu du'a. Ikut ini, al-kalamu nisfu du'a. Perkataan itu setengah daripada doa. Nah ini poin yang terakhir banget.
Al-kalamu nisfud doa. Perkataan itu setengah dari doa. Maka ketika kita berkalam yang baik, maka akan menjadi doa yang baik. Ketika kita berkalam yang jelek, maka akan doa yang jelek. Jadi profesor, itu. Tapi kadang-kadang ada juga Ustaz yang aneh gitu. Ketika ada orang kita doain ini, berhaji, cepat umroh, Ustaz bina saya. Ada yang begitu? Ada, Ustaz bina saya loh, saya Ustaz masuk doain ini. Coba Ustaz bina saya loh, saya dikit masuk umroh tuh, ada begitu tuh. Didoain baik. Apa namanya? Belum punya rumah. Belum ya Allah, mudah-mudahan bisa beli rumah. Sama rumahnya Ustaz bina saya. Tuh, ada yang begitu tuh ya Allah, ada yang mau saya begitu. Kita lagi ngomong yang baik-baik tanpa ada ini manusia, maka kita betul-betul butuh memilah kata-kata yang al-kalam nisfud doa. Perkataan itu adalah bagian daripada doa, bahkan setengah daripada doa. Ya hujan jadi hujan Pak, jadi hujan itu pernah nggak kayak gini? Padahal mah terang nih ya, terang. Sebelah sana baru yang gelap, sebelah sana. Ngomong dari rumah dari motor, hujan. Belum jauh dari rumah, hujan beneran. Karena omongan kita meyakinkan diri kita. Maka insya Allah kita bisa menjaga lisan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya ini amanah. Ini amanah. Amanah bukan hanya mobil kita, bukan hanya motor kita, bukan hanya rumah kita, bukan hanya istri anak keturunan. Jabat sebagainya, amanah pada diri kita sendiri adalah lisan kita. Ini berupa amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente gunain apa lisan ente? Sebanyak apa yang digunakan dalam kebaikan dan sejauh mana yang digunakan dalam keburukan lisan ente? Nah, kira-kira begitu tadi pertama jawabannya. Insya Allah kita bisa melakukan yang sebaik-baiknya. Asal berubah, yuk paksa diri kita dalam kebaikan, paksa diri kita untuk dalam kata-kata yang indah, yang menunjukkan, yang menyampaikan. Saya kira itu saja. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan syakirin hamdan wa ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika sultani Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya hayyu ya qayyum ya sami ya basir ya alim ya khabir ya malik mulk jalali wal ikram anta khairul raziqin anta khairul fatihin anta khairun nasirin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna Maka bayar sebagai muslim dan muslimat, wa mu'minin mu'minat, ala ya Allah ya hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami belajar tentang lisan kami. Berikan amanah kami besar ya Allah. Salah satunya adalah menjaga lisan kami. Kuatkanlah kami menjaga lisan kami dalam kebaikan, dalam kemuliaan, dalam kehidupan. Jauhkan ya Allah dari lisan-lisan kami yang mengarahkan kepada permusuhan, yang mengarahkan kepada keburukan, yang mengarahkan kepada kemurkaan ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Begitu juga istri-istri kami, begitu juga pasangan hidup kami, begitu juga anak-anak keturunan kami untuk selalu bisa menjaga lisan kami. Begitu juga orang-orang yang kami cintai sekitar kami. Ya Allah, bisa menjaga lisan kami. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Hadir ilaika katsir yasir alaina kull azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka wa bihamdika
Teman-teman terakhir kita berdoa melalui surat Al-Fatihah untuk keluarga besar yang 25 khususnya dan umumnya umat Islam sedunia didoakan dari musola yang kita cintai ini yang sedang sakit Allah sembuhkan. Amin. Amin. Baik di rumah sakit maupun di rumahnya, baik dirinya maupun keluarga besarnya masing-masing. Ya Allah, kuatkan penyakitnya Allah ganti, Allah kembalikan lagi keceriaan dan kesemangatan. Yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang gelap Allah terangkan, yang sedang susah Allah bahagiakan, yang sedang sedih Allah gembirakan, yang punya hajat kita doakan ya Allah kabulkan hajat-hajat yang terbaik daripada umat manusia muslimat dan mukminat. Dan kita berharap sama Allah mendampingi kita bisa pergi ke tanah suci. Amin. Makkah dan Madinah. Ini kita berharap terus doa Allah. Bisa ke Makkah dan Madinah, haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Yang bermohon sama Allah husnul khotimah, berbalut kain putih dengan senyuman Allah pada umat kita ridho sama Allah tanpa meninggalkan kata al-hadiniyah wa bi kulli shalihat. Terima kasih banyak.